kuliah apa enggak sih, apa main sih kok pakai jersey gitu, banyak banget pakai orang jersey. Oke, jadi itu. Next itu ada pertanyaan dari Kadet Hijau Tua. Wah, ini dia komen 2 kali nih, minta dinotis pertanyaannya. Kenapa di Indon masih banyak lagi dukun? Kenapa dukun muncul hari-hari kat channel Indon? Maksud aku kat Indon hari-hari orang Indon dapat tangkap dukun. How bro? Dukun. Ya dukun. Tapi dia maksudnya mungkin sering melihat di channel YouTube Indonesia itu dukun. Siapa namanya? Kadet Hijau Tua. Kadet Hijau Tua berarti kamu selalu tengok YouTube tentang dukun. Jadi YouTube itu suggest ke kamu untuk nonton video-video sejenis. Dia kan punya algoritma seperti itu. Iya, tapi betul. Di Indonesia masih banyak sih memang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Ini ada yang juga yang pertanyaannya sama. Dia juga bertanyaannya kenapa di Indonesia tuh banyak kontennya tuh tentang mistik, padepokan, bahkan ada yang sampai berdarah-darah sebetulnya. Dia tanya itu terlepas dari undang-undang kah atau memang settingan gitu loh. Nah, kalau ini berarti dia bertanya ini di channel YouTube ya. Kenapa di channel YouTube Indonesia ini kebanyakan kontennya seperti itu. Pertama, kalau banyak yang seperti itu berarti banyak yang buat nonton maksudnya. Banyak yang nonton kan. Iya. Jadi orang YouTube kan tempat cari duit sekarang, bro. Betul. Apa yang menarik sama orang itu yang akan dibuat oleh orang lain. Tapi kalau membahas dukun memang masih ada. Ini agak sensitif sebetulnya. Pembahasan ini agak sensitif karena kalau terlalu barbar, udah ngerti barbar dong. Terlalu barbar kok kita penjelasannya takutnya menyinggung banyak pihak seperti itu. Kalau dukun memang di Indonesia ini masih cukup banyak, cukup kuat. Ini kita tidak membahas masalah boleh atau tidaknya ya. Kita membahas ada atau tidak. Jawabannya masih ada. Gitu loh. Kalau misalnya kita logikakan banyak penontonnya sehingga banyak yang membuat, berarti banyak yang masih relate kan dengan kondisi konten itu masih relate gitu loh. Kadang menarik aja lihat apa sih, tungguin. Padahal yang ditunggu kan setan yang keluar. Ternyata setannya nggak ada keluar cuma itu akhirnya kan kita nggak tahu itu real atau settingan. Tiba-tiba meraung kayak harimau. Cuman ya tetap kita sebagai penonton harus pinter-pinter lah. Tapi ya kalau mistis-mistis memang masih kuat di Indonesia. Indonesia masih kuat masih gitu. Kuat di Indonesia. Cerita horor karena memang banyak tempat horor juga. Iya. Di Indonesia banyak tempat horor gitu. Tempat-tempat yang diceritakan itu sebagai tempat horor, tempat-tempat yang apa sih namanya? Mistis apa? Bukan. Angker. Tempat-tempat angker sehingga sugesti orang itu jadi angker. Karena ini kan mainnya ya udah sampai ke sugesti kan. Menurut kita itu angker ya angker. Kita di Indonesia lewat kuburan ketakutan. Orang-orang di Arab lewat kuburan biasa aja. Karena di sana nggak dimistiskan bahwa kuburan itu tempat setan. Iya. Ya kan? Betul, sampai ke sana. Bentar Pak Ade. Kita kembali lagi dengan kamera yang baru karena kamera tadi habis baterainya. Guys. Jadi pakai kamera handphone. Pakai kamera handphone ya. Enggak apa-apa lah. Kalau kualitasnya agak berkurang mohon dimaafkan. Ya. Ada lagi yang mau dibahas? Yang dukun tadi. Iya, kita lanjutin. Dukun tadi. Nah, dukun tapi nanti akan ada kaitannya dengan undang-undang atau peraturan negara. Kalau dia bisa merugikan orang lain. Betul. Contoh, kalau kalian cari di pemberitaan-pemberitaan ada namanya dukun cabul. Ya kan? Dukun cabul itu adalah dukun, dia mengaku dukun, tetapi dia melakukan pelecehan seksual kepada korbannya. Jadi kayak bukti nih, enggak lah, cewek lah biasanya korbannya cewek kan, cewek pengen cantik gitu kan, datang ke seorang dukun laki-laki mau dipasang pelet katanya kan, pelet atau enggak pakai susu itu kan, disuruh nanti buka baju lah, dibuka gini, bahkan sampai ada yang disetubuhi gitu.
syarat ini Ya harus kan, begini. syaratnya harus disetujui, Biar kamu gini, makin gini. kaya, makin Makin banyak yang cantik. Itu kalau dukun cabul. Itu memang terkena ini ya, kasus Undang-undang. pidana. Pidana betul. Kasus pidana. Tapi kalau kayak dukun, nggak tahu ya, dukun itu yang ngirim santet, ngirim sebagiannya, yang buat orang jadi sakit atau kiriman ilmu-ilmu yang sebagainya itu kan tidak bisa dibuktikan secara nyata. Betul. Jadi nggak bisa dihukum secara undang-undang. Karena undang-undang kita kan undang-undang yang berkaitan dengan Harus ada harus barang ada buktinya. buktinya, harus ada bukti, ada saksinya. Tapi kalau buktinya nggak ada, Sekedar tiba-tiba, cerita, heeh. ini aku sakit nih, ini gara-gara Si kamu itu. nyantet aku. Kok aku kan Buktinya kan nggak ada. Buktinya nggak ada. Jadi nggak bisa dituntut ke dia, gitu. Gitu. Jadi kalau kalian cari dukun cabul ada. Oh, kok tangannya ke aku? Kok tangannya ke aku gitu loh. Sama aja ternyata batang lemah juga. Nah, tapi kalau yang di YouTube itu kalau setahu aku itu tidak melanggar selagi yaitu dibilang Bang Iya. Adi tadi tidak merugikan orang pertama, dan biasanya kalau di YouTube tuh ya hanya untuk sekedar kebutuhan konten seperti itu, hanya untuk hiburan semata. Makanya biasanya kalau di di TV Indonesia yang masalah horor tuh pasti di awalnya muncul tuh. Iya. Tayangan ini hanya Fiktif. Ya ada yang fiktif, ada yang hanya untuk hiburan semata. Jadi jangan ditiru segala di awalnya Ya. kadang ada seperti itunya. Sampai kayak gitu. Tapi masalah settingan atau tidaknya kalian nilai sendiri saja. Ya, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Aku termasuk orang yang jarang nonton. Nggak pernah nonton Aku juga nggak nonton yang tentang horor. horor gitu atau paranormal activity kayak itu, enggak lah. Nggak tertarik. Oh, dulu cuma nonton Raditya Dika doang. Kalau Raditya Dika yang podcast paranormal activity itu. itu kan cerita. Iya, cerita. Bukan Oh iya betul, itu cerita ya. ini cerita aja. Kalau yang dibahas nih kan ada yang memang betul-betul dukun, tiba-tiba ada. Itu juga pernah lihat sekilas kali ustadz menyamperin dukun. Oh ya, yang Beradu melawan. ilmu Kayaknya yang dia dukun. maksud tuh itu Ya, deh. ya kan? Ustadz melawan dukun dengan baca-bacaan doanya. Wallahu a'lam, kita Wah, nggak ya. tahu ya. Kita nggak bisa bercerita jauh tentang itulah. Kalian silahkan nikmat saya sendiri. Itu bisa jadi ide teman-teman loh kalau mau buat channel. Iya, kalau mau buat Bahas channel, tempat-tempat horor di Indonesia itu insya Allah banyak yang nonton. ya Karena seru, bagus. tempat-tempat horor. Tapi ya begitu, lebih dekat kepada syirik kalau Iya. gitu sebenarnya. Makanya kita harus ya berhati-hati sendiri lah. Kita harus menjaga apa sendiri. Nah ini pertanyaan dari Bendy. Kenapa paranormal di Indonesia mudah-mudah saja jumpai hantu ya? Ya, balik lagi, ya kan? Iya betul itu betul. Kalau enggak ini nonton di videonya podcast Deddy Kobuzer dengan nanti aku kasih di sini linknya. Ada dia podcast Deddy Kobuzer dengan salah satu konten kreator YouTube Tentang paranormal. tentang paranormal. Dia sendiri mengakui situ. Silakan nonton dan nilai sendiri. Iya, janganlah kami menilai itu kan. Ya, silahkan kalian menilai sendiri. Rezeki orang beda-beda ya. Mungkin di situ cara dia dapat duit, ngerti. akhirnya dia membuat seperti itu. Ini pertanyaan lagi Bang Adi dari Zuraidah Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saya ingin tahu apakah umur yang sesuai untuk lelaki dan perempuan di Indo berkahwin? Karena saya ada maid itu apa? Maid itu pembantu. Oh, Asisten asisten rumah tangga. asisten rumah tangga. ASN pula. ASN. Hah? ART. ART. asisten Ada rumah tangga. ASN pula. sorry. Karena saya ada maid dari Indo yang memberitahu bahwa di Indo lelakinya kalau umur 20 tahun masih belum berkahwin dikira tidak laku. Dan perempuannya pula umur 16 tahun masih belum berkahwin dikira anak darah tua. Maid saya juga pernah bertanya sama saya beberapa kali saya sudah berkahwin. Aduh, terkejut saya dengan soalannya. Sudah tentulah insya Allah sekali seumur hidup. Dia juga bilang kalau di Indo wanitanya berkawin berkali-kali seperti dirinya yang sudah 4 kali kawin cerai. Dia bangga sekali menceritakan putranya yang berumur 17 tahun baru saja menikah. Apakah seperti itu di Indo? Aku jadi sepertinya enggan percaya. Kok begitu sekali ya? Perkawinan itu relatif tergantung Ya, orang. relatif. Kayaknya lingkungan dia seperti yang Nah, seperti lingkungan dia.
Nah, jadi yang kalau diceritakan si mate yang tadi itu kemungkinan ya itu yang Bang Adi bilang tadi. Lingkungan di daerah tempat dia tinggal. Iya. Tapi kalau di tempat kami nih, kami menceritakan di tempat kami aja itu, kalau di Bang Adi dulu deh. Rata-rata perempuan itu di bawah 30. Maksudnya dari range 24 ke atas. Rata-rata lah perempuan ya. Iya. Banyaknya. Kalau laki-laki malah ada yang 30-an baru mau nikah. Ya kan tren sekarang kan orang maunya kerja dulu Iya, baru baru nikah. nikah. Enggak kayak orang-orang dulu. Kalau aku malah dengar cerita yang tadi itu kayak orang-orang dulu lagi. Orang-orang Orang zaman lama. Orang-orang zaman-zaman ibuku, zaman-zaman bapakku. Ibuku nikah umur 16, entah 15. Mamaku umur 17 tahun, babaku umur 18 tahun, cuma beda setahun. Satu 17 si mamaku, Kalau iya. bapakku itu 18 tahun. Kalau ibuku sama bapakku bedanya 10 tahun gitu. Itu seperti zaman dulu. Nah ini yang tadi, lanjutin Bang Adi. Lingkungan Bang Adi. Apa? Yang tadi. Berarti kalau yang Bang Adi tahu, Iya, range-nya seperti itulah. Dari ya 20-an habis lulus kuliah itu sekitar 20 berapa lulus kuliah? ya ada yang 23, ada yang 24. Nah, habis lulus kuliah itu sampai 30 itu untuk perempuan. Perempuan. Perempuan kalau udah lewat 30, 30, nah itu nah, baru itu baru dibilang. Nah, janda Apa tadi? Perawan tua. Ya, Apa sih kata ya kalau kata- kita bilang kayak gitu ya kan. ya kan perawan tua. Kalau udah 30 tuh ya, jadi ceritanya kalau 23 sampai 26 tuh kalau perempuan tanya, ada yang nanya, "Lu siapa?" Ya kan? Oh iya. "Lu siapa lu mau ngelamar gua?" gitu kan. Iya. Masuklah 26 sampai 30, "Lu siapa?" Maksudnya udah mulai terbuka. Iya. Tapi udah 30 ke atas, siapa aja ayo. Udah mulai Udah ini mulai ya, terbuka, ayo karena udah siapa aja deh. Udah nggak bisa milih lagi, udah nggak banyak pilihan. Beda kalau laki-laki biasanya makin tua dia duitnya makin tebal, jadi Tapi kebanyakan kalau perempuan yang di atas umur 30 itu kalau belum nikah biasanya ini Dia yang memang berkarir. wanita karir ya. Ya, wanita karir, dia sibuk karirnya. dengan karirnya, ya dia pengen membangun karirnya tuh lebih bagus lah biasanya itu. Biasanya seperti itu. Tapi nah itu di lingkungan Bang Adi ya. iya di lingkunganku seperti itu. Jangankan itu ya, kami satu daerah nih. Aku kan tinggal di desa gitu. Di desaku Berapa tahun? sekarang ya maksudnya sekarang nikah cepat banyak. Trennya udah nikah cepat. Trennya sudah Balik nikah lagi. cepat gitu. Kadang aku sampai bingung gitu, ini bagaimana, dari mana dapat duitnya besok? Kok bisa Yakin lah, Nggak bisa pernikahan itu membuka pintu rezeki dari langit. gitu. Tapi kalau misalnya dibilang tadi lewat umur 16 tahun sudah dibilang perawan tua, Wah, itu kayaknya itu enggak udah- deh, enggak. Kita nggak jumpa di tempat kita ya kalau Di tempat seperti kita itu, tidak kita jumpa. Begitu. Ya range-nya rata-rata ya habis kuliah itu untuk perempuan. Laki-laki itu ya 27 ke atas, 28 itu kan kuliahnya selesai anggap 24 tahun, 27, 3 tahun dia kerja habis itu udah bisa nikah, biasanya kayak gitu. Walaupun aku sendiri aku nikah umur 25. 25. Tapi aku kalah sama abangku. Dia nikah umur 23. Tapi pernikahan di bawah umur 20 tahun masih ada loh, masih ada. Kita kan yang permasalahkan itu yang 16 tahun di atas, Nah, dibilang perawan tua. Intinya kalau di Indonesia dia harus di atas 17 tahun kalau nggak salah ya. Betul, baru bisa nikah. baru bisa nikah. Secara resmi dan dapat pengakuan dari negara. Tapi kalau di Indonesia nyebutnya nikah sirih, nikah secara agama saja. Kan syarat nikah kan cuma ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada walinya, ada saksi, kemudian ijab kabul. Itu kan udah nikah. Udah nikah. Itu udah sah secara agama, tapi secara undang-undang itu tidak diakui. Yang diakui itu ketika dia sudah berusia 17 tahun ke atas, dia daftarkan ke Departemen Agama untuk nikah. Begitu. Udah pernah ke KUA? Udah pernah disuruh Daftar? enggak nanyain. Oh, nanyain aja. Bu catur. Oh, catur. Iya, dulu disuruh nanyain. Nanyain dikiranya aku yang mau nikah, padahal nanyain aja ini step by stepnya Oh, bagaimana. berarti udah tahu lah ya. Step-step mau nikah ya. Aja mah dikasih Udah brosur siap ya? doang, dikasih brosur doang udah kasih
Ya begitulah. Jadi segitu aja dulu. Apa mau ada lagi? Ibu ngapain? Tanya kunci pasti. Kan kuncinya. Oh, ya. Udah Pak Di? Udah. Oke. Oke guys, jadi segitu dulu pertanyaan video dari kami. Menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan tak banyak tanya lagi kalian ya. Ya maaf saja kalau misalnya jawabannya belum puas karena apalagi masa perdukunan tadi ya, itu sensitif. Kalau dibahas sensitif gitu. Karena kami tidak ingin menyenggol orang lain. Ya. Karena itu juga kan hak mereka juga. Hak mereka, biarkan mereka berkreasi. berkarya dengan cara mereka. Kita pun berkarya dengan cara kita. Ya. Jadi mohon dukungan untuk selalu tonton channelnya Abang Rian Bekti. Kemarin ada yang problem tuh Bang Adi masalah link. Enggak, biar aku promo dulu. Oh ya promo langsung. Biar Abang Bekti makin banyak AdSense-nya dari YouTube sehingga dia bisa ke KUA cepat. Ke KUA, Departemen Agama, biar dia bisa melangsungkan hajat-hajat untuk membuka pintu rezeki dari langit. Amin. Itu quote Adi Suryadi 2021. Ya begitu. Ya. Nah bagi yang komplain kemarin masalah link problem aku pertama itu nggak tahu kenapa, dan setelah aku coba-coba kemungkinan yang kayak gitu itu Bang Adi yang channel yang belum dimonetize kemungkinan. Mungkin ya. Yang belum bisa di link. Belum fix game ya ini. Ya, kemungkinan ya. Aku udah 2 kali soalnya naro ngeletakin. Kemarin aku ada promosi juga channel orang lain dan dia belum monetize gitu juga. Nggak bisa juga kasusnya problem. Tapi kalau yang udah monetize tuh bisa. Makanya subscribe punyaku. Subscribe punya Bang Adi. Biar cepat dimonetize. Sedikit lagi guys. 1000 subscriber. Ya begitu. Oke, begitu saja video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Itu aja. Jangan lupa punya aku. Saja. Nyaku nanti di mana? Di sini di deskripsi juga ya. apa-apa. Searching aja Adi HMI Dairus langsung muncul tuh. Ya. Sudah muncul sekarang di searching. Adi HMI Dairus. Dairus. Oke, aku dan Bakti. Aku Adi Suryadi. Bye. Terima kasih kamera.